Halo, perkenalkan saya Isna Mauliana dari PPG Perajabatan Kimia 002 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang demonstrasi kontekstual topik 2 pada materi pembelajaran diferensiasi. Di sini saya akan membahas tentang diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan juga mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dalam diri, sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Diferensiasi produk merupakan menampilkan dan juga mendemonstrasikan hasil pekerjaan dari peserta didik kepada guru dan juga teman yang lainnya. Produk dalam pembelajaran ini dapat berupa infografis, video, artikel, produk 3D, diagram, poster, dan lain sebagainya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yakni dengan cara memberikan challenge dan keragaman ataupun variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sebagai ilustrasi, seorang guru kimia melakukan praktikum mulai dari perbedaan koloid, suspensi, dan juga larutan, serta sifat dari koloid. Guru memberikan sebuah penugasan, yakni hasil dari praktikum tersebut berupa laporan, di mana laporan ini dapat berbentuk sesuai dengan minat peserta didik. Sebagai contoh, ada beberapa siswa yang memilih membuat laporan praktikum koloid ini berupa video. Ada juga peserta didik yang memilih laporan praktikum dalam bentuk infografis, dan juga ada pula yang berkeinginan membuat laporan dalam bentuk podcast. Contoh dari produk berupa video. Video ini dibuat mulai dari perencanaan sebelum praktikum, pada saat praktikum, alat bahan yang digunakan hingga laporan, hasil, dan juga kesimpulannya. Produk kedua, infografis. Ini merupakan ilustrasi. Di dalam infografis pun peserta didik akan menuangkan mulai dari persiapan, nama alat bahan, cara kerja, hasilnya, dan sampai pembahasan hingga kesimpulannya. Kemudian produk yang ketiga adalah podcast, di mana peserta didik dapat menceritakan dari awal praktikum hingga akhir dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil praktikum tersebut. Keuntungan dari podcast salah satunya yaitu dapat diulang-ulang untuk didengarkan hingga peserta didik yang lain pun dapat semakin paham. Ingat, dalam membuat produk walaupun berbeda-beda, guru harus tetap memperhatikan rubrik penilaian untuk konten yang ada di dalam isi laporan tersebut, berupa apa saja yang akan dinilai, sehingga tidak bersifat subjektif dalam video, infografis, maupun podcast ataupun produk-produk yang lainnya. Jadi, guru harus melibatkan peserta didik dalam menentukan rubrik penilaian dari produk tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang diferensiasi produk. Terima kasih.